Jemaat Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam kebaktian kategorial. Saya Sukacita. Kita masih boleh dikumpulkan bersama, bersekutu melalui media. Oleh karena itu, persiapkanlah hati jemaat Tuhan di dalam saat teduh. Marilah saat ini kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dengan mengawalinya memujikan NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini, kita bersatu bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa indah dan baiknya cinta kasih-Mu yang boleh memelihara kami, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kami masih boleh mendekatkan diri pada Tuhan untuk dikuatkan dan dimampukan hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Bapa, kami sadar sumber kekuatan kami adalah Tuhan. Maka sertailah kami sehingga melalui firman yang hendak kami renungkan dan kami baca ini, membuat kami diperlengkapi, membuat kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang tepat dan layak di hadapan Tuhan. Karena itu sertailah kami saat ini sehingga karya Tuhan yang menjadi sempurna atas setiap kami. Hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita dan juga membacanya dari Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 8. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah
Allah Yakub. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca Alkitab ini, merenungkannya dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk mengenal sebuah potensi yang dimiliki oleh manusia sebetulnya, terkhusus kita sebagai manusia Indonesia. Saya agak sering googling gitu ya, ngecek-ngecek, buka informasi, ingin tahu dan juga sambil menelusuri bahwa ternyata orang Indonesia itu adalah orang-orang yang memiliki ketangguhan dan keberanian yang cukup tinggi. Terlebih ketangguhan dan keberanian untuk beradaptasi yang relatif tinggi. Saya mengatakan ini karena bisa juga dibilang bahwa orang Indonesia adalah orang yang punya hasrat, kemampuan, dan tidak sedikit banyak contoh nyatanya adalah orang-orang yang suka merantau. Saya melihat di internet gitu ya, buka Google gitu ya, nge-googling untuk lihat bahwa cukup banyak atau bahkan angkanya jutaan orang Indonesia yang berdiaspora atau yang merantau ke luar negeri. Ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Arab Saudi dan sebagainya. Itu angkanya cukup tinggi. Berarti paling tidak ketika dia ke sana, paling tidak dia harus mampu mengenal budaya di sana. Dia harus mampu mengenal model kehidupan di sana seperti apa, dan juga bahasanya. Oleh karena itu maka bisa dikatakan orang Indonesia itu memiliki ketangguhan yang cukup tinggi untuk beradaptasi. Atau bahkan di antara kita, bahkan di antara Bapak Ibu sendiri yang juga merantau kemanapun jemaat Tuhan ada sampai saat ini. Ada beberapa model kalau saya lihat. Ada yang merantau dengan modal yang cukup, tapi ada juga yang merantau dengan modal nekat. Nah, tapi dua-duanya tetap memiliki kesempatan untuk sukses, tetap memiliki kesempatan untuk bisa hidup baik di tempat di mana mereka merantau. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mau melihat potensi, kemampuan bahkan beradaptasi orang Indonesia, bisa dikatakan punya potensi kemampuan beradaptasi yang luar biasa dan ketangguhan menurut saya yang bisa dipercaya. Bagaimana mungkin sebetulnya Indonesia yang beriklim tropis, kita terbiasa hidup dalam suhu yang hangat atau bahkan panas, tapi tidak sedikit ternyata orang-orang Indonesia yang mampu menaklukkan puncak gunung Everest, puncak gunung tertinggi di dunia, yang derajatnya adalah minus 23 derajat Celcius. Itu sangat dingin. Tapi orang Indonesia tidak sedikit yang bisa sampai ke puncak gunung Everest. Tandanya apa? Secara fisik, ya manusia Indonesia kalau menurut saya punya kemampuan beradaptasi yang hebat. Tetapi secara mental, manusia Indonesia juga punya kemampuan beradaptasi yang hebat. Sehingga bisa dikatakan manusia Indonesia punya kemampuan yang sebetulnya luar biasa. Siapa itu? Anda dan saya. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kalau saya membahas soal beradaptasi, saya membahas soal merantau dan sebagainya, hendak membuktikan bahwa sebetulnya kita mampu memiliki kehidupan yang diperjuangkan dimanapun kita berada. Saya mengatakan ini karena ada teks yang menunjukkannya kepada kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat ayat 2 dan ayat 3 dulu. Saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Apa yang mau dikatakan di sini adalah bicara tentang arah hati dan iman yang nampak dari pemazmur untuk mempercayakan hidupnya pada Allah. Mari kita lihat secara historis dan secara alkitabiah. Pemazmur mengatakan ayat 2, karena dia hidup dalam kondisi atau dalam konteks di mana perang itu umum terjadi. Sehingga pemazmur
pernah atau bahkan bisa dikatakan ikut terlibat dalam perang. Makanya ketika dia mengatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Ini kan bahasa-bahasa seperti perang. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan mau lihat juga dibalik begitu ya ke perikop-perikop sebelumnya, itu menunjukkan tentang ya rasanya ini pemazmur ada dalam peristiwa perang atau bahkan pernah juga mengalami peristiwa terhimpit oleh karena tentara dari bangsa lain menghimpit dia dan bangsanya. Tetapi dia percaya bahwa ketika kita mempercayakan hidup dan mengarahkan diri pada Tuhan, maka di saat yang sama pembebasan pun terjadi. Dan ia mengatakan itu karena dia pun mengalaminya. Maka lihat ayat 8. Ayat 8 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kan bahasanya bahasa perang tuh. Benteng. Kota benteng begitu ya, yang melindungi, yang yang bisa menghalau para musuh begitu. Nah, bahasanya bahasa yang seperti itu. Nah, karena pemazmur mengalami dia perang, sempat terhimpit oleh musuh tetapi juga dibebaskan dan menang, dia percaya bahwa itu semua terjadi karena Allah yang berdaulat penuh, karena Allah yang berkarya dan berkuasa penuh atas dirinya dan atas bangsanya, sehingga dia terselamatkan dan menang. Tapi dia sadar dalam konteks perang tidak selamanya kawan atau sekutu itu menjadi sahabat. Ada kalanya yang kita percayakan sebagai kawan, yang kita percayakan sebagai sekutu, suatu saat bisa menyerang balik kita. Sehingga ayat 3, pemazmur mengatakan begini, sebab itu tuh ketika dia menjelaskan bahwa Allah ini adalah penolong dan tempat perlindungan dan kekuatan. Oleh karena Allah lah tempat penolong dan kekuatan serta tempat perlindungan, maka bahasanya bagus, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Dalam bahasa Ibrani berubah ini mau diterjemahkan harafiahnya tuh pertukaran begitu ya, sesuatu yang di luar perhitungan begitu ya. Perubahan itu bukan sekedar fase-fase kehidupan saja, tetapi ada banyak perubahan yang bahkan tidak masuk dalam perhitungan manusia sekalipun. Nah, ketika pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah tempat kekuatan, Tuhanlah tempat perlindungan dan penolong yang setia, maka dia, pemazmur ini, tidak akan takut sekalipun bumi itu berubah. Apa yang dimaksud sekalipun bumi berubah? Dia tidak akan takut kalau misalkan teman kita atau temannya itu menyerang dia dalam nuansa perang ya. Dia juga tidak akan takut ketika bumi bergoncang, kan bahasanya begitu ya. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. 4 ayat 4 saya lanjut ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi dia karena percaya betul Tuhanlah penolong yang setia, dia gak akan takut sekalipun bumi berubah. Bahkan perubahannya tidak dia ketahui seperti apa. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia percaya Tuhanlah yang menjadi penolong yang setia, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan. Maka ia tidak akan dikecewakan dan ia akan mengalami karya pertolongan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, pemazmur menjelaskan itu dalam nuansa perang. Saat ini menang, tapi beberapa waktu yang ke depan kita nggak tahu, bisa kalah gitu ya kalau perang. Saat ini kita bisa berkuasa penuh, tapi yang ke depan tiba-tiba kita bisa diserang. Dan itu semua tidak tahu kapan musuh serang, dan itu semua tidak tahu kapan dia harus berperang lagi. Tetapi di dalam keyakinan iman, sekalipun bumi berubah, dia tidak akan pernah dikecewakan. Karena dia percaya bahwa Tuhanlah penolong yang agung, sangat terbukti, dan dia menyerahkan dan mempercayakan hidupnya sambil berusaha. Bagaimana dengan kita? Iya, kita nggak lagi perang secara fisik atau secara militer. Tetapi yang jadi persoalan kita sekarang, dunia ternyata berjalan tidak sesuai dengan perhitungan kita. Dunia ternyata berjalan menghancurkan, bahkan kalau saya bisa sebut ya, segala perencanaan hidup kita. Perubahan dunia membuat kita bingung. Perubahan dunia membuat kita terkadang terheran-heran. Kenapa kok bisa begini, begitu, dan sebagainya. Tetapi saya ingatkan di awal tadi,
manusia Indonesia. Saya bicara dengan manusia Indonesia karena kita hidup di Indonesia dan saya lebih banyak bergaul dengan orang Indonesia. Saya percaya bahwa manusia Indonesia punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Manusia Indonesia punya sisi-sisi nekatnya yang keren. Kalau nekatnya pada hal yang baik ya. Sehingga apa? Kok saya merasa bahwa anugerah yang Tuhan beri untuk memelihara kita, anugerah Tuhan yang telah Tuhan beri itu juga yang memampukan kita untuk dapat beradaptasi dengan bijaksana walaupun dunia tidak sesuai dengan perhitungan kita. Kok bisa? Ya bisa. Karena secara biologis dan beberapa riset, manusia adalah makhluk yang paling jago beradaptasinya dibandingkan makhluk lain yang ada di dunia ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampu beradaptasi. Mampu, bisa, sanggup. Tapi apakah kita siap dan sungguh-sungguh mau untuk mempercayakan hidup dan beradaptasi bersama-sama dengan Tuhan? Minggu yang lalu kalau jemaat Tuhan ikut kebaktian kategorial yang dipimpin oleh Pak Pendeta Saint Shooter, ayat yang dipakai adalah khotbah Yesus di bukit, bicara tentang hal kekhawatiran. Jangan takut, jangan khawatir, karena hidupmu lebih penting daripada hanya sekedar makanan atau daripada hanya sekedar pakaian yang kamu kenakan. Tapi kalau mau melihat selanjutnya, bunga bakung gitu ya, burung-burung tidak pernah meminta, tetapi Tuhan pelihara. Saya bersyukur beberapa bangun pagi saya keluar begitu ya, mendengar suara siulan gitu ya, burung-burung. Saya sambil berpikir, ini kan lagi corona nih, pandemi. Burung-burung itu berpikir gak ya, kalau misalkan sekarang tuh kondisi dunianya lagi genting, burung-burung itu punya ketakutan apa enggak ya? Kok kalau misalnya punya, mereka masih bersiul atau masih mengeluarkan cuitan-cuitan yang indah sama seperti sebelum pandemi. Kalau saya lihat burung-burung itu masih terbang-terbangan, masih main sama berterbang-terbangan dan bermain sebelum masa pandemi. Berarti apa? Kok rasanya burung ini punya kesadaran yang sama baik masa pandemi maupun sebelum masa pandemi. Padahal sebetulnya kondisinya kan lagi genting. Itu membuat saya akhirnya menjadi berpikir, jemaat Tuhan. Loh, berarti kita juga bisa dong punya ketenangan yang sama. Berarti kita bisa dong punya kemampuan beradaptasi yang sama. Untuk bisa menyesuaikan diri, tetap hidup, merasakan kebaikan Tuhan walaupun kondisinya berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita untuk masuk pada satu pemahaman. Dalam beberapa pendekatan ada yang dinamakan, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, eksis ketidakpastian. Ada beberapa macam. Yang di atas ada bicara soal panik, di bawahnya tenang gitu ya. Lalu di sebelah sisi kiri ada tidak persiapan, lalu di sebelah sisi kanan ada persiapan berlebihan. Ini merupakan cara dari salah satu bisa dikatakan salah satu orang yang mendalami kecenderungan manusia untuk menjelaskan kategori-kategori manusia dalam respon pandemi COVID-19. Mari, ada 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 dikatakan adalah kuadran di mana orang-orang itu panik ketika mendengar dan membaca dan mengetahui soal COVID-19, dan dia tidak punya persiapan sama sekali dalam menghadapi situasi sulit. Nah, orang-orang yang ada dalam kuadran 1 itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan terlalu berlebihan, terlalu panik ketika memaknai informasi tentang pemberitaan COVID-19. Nah, kepanikan yang berlebihan itu cenderung membuat mereka salah dalam mengambil keputusan, yang akhirnya membuat mereka kecewa, stres berlebihan, dan membuat mereka akhirnya bisa menjauh dari mana-mana. Atau kuadran yang kedua bicara tentang mereka yang panik, tapi persiapannya berlebihan. Apa maksudnya panik persiapannya berlebihan? Mereka mendengar kondisi pandemi, akhirnya mereka meresponi kondisi pandemi dengan panik,
yang membuat mereka ceroboh, dan akhirnya ada bahasanya information overload. Jadi informasi tentang COVID-nya itu berlebihan dan membuat mereka persiapan berlebihan, panic buying. Jadi kalau beli beras berkilo-kilo banyaknya, beli alat-alat kebutuhan dasar untuk makan terlalu banyak belinya sampai melupakan kebutuhan orang lain, begitu ya. Itu kuadran yang kedua. Atau kalau misalkan kalau kita mau lihat masuk pada kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat adalah bicara tentang orang-orang yang mampu menyikapi kondisi, mampu menyikapi situasi yang terjadi. Kuadran yang ketiga adalah mereka yang tidak panik atau santai. Tapi, nah ini jadi persoalan nih. Tidak ada persiapan sama sekali dalam situasi sulit. Contohnya, mereka nggak pakai masker. Mereka cuek sama pandemi COVID-19. Jadi, mereka bodoh amatan gitu. Bukannya mempersiapkan diri untuk jaga-jaga diri secara pribadi, tapi mereka malah cueknya minta ampun. Dan merasa bahwa baik-baik aja. Cuek aja lah, nggak ada masalah. COVID itu tidak berbahaya. Padahal dia lupa, COVID itu bukan bicara soal diri kita sendiri, tapi bicara soal dampak yang kita lakukan bagi orang di sekitar kita. Nah, pengharapannya sebetulnya kita belajar untuk masuk ke kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat itu bicara soal apa? Kuadran yang keempat itu bicara tentang orang-orang yang mampu menyikapi situasi yang terjadi seperti sekarang ini dengan lebih tenang dan melakukan setiap persiapan dengan cukup dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Sehingga tidak perlu resah, tidak perlu depresi berlebihan. Yang kita perlukan adalah tetap optimis dan waspada. Belajarlah untuk memilah-milah, melihat-lihat mana informasi yang perlu saya tahu dan mana informasi yang tidak perlu saya tahu. Atau kadang-kadang kita perlu stop deh untuk lihat berita jikalau kita terlalu penuh ketakutannya tentang COVID-19. Maka dari kuadran yang ini, yang ada ya, eksis ketidakpastian, jemaat Tuhan sekarang ada di mana? Harapannya kita belajar untuk masuk pada kuadran yang keempat. Menghadapinya dengan ketenangan, dengan sikap yang dewasa, dengan kebijaksanaan, tapi juga tetap mempersiapkan diri, tetap waspada. Imannya tetap terarah pada Tuhan, seperti pemazmur, percaya bahwa sekalipun dunia berubah, kita tetap mampu beradaptasi. Dan jangan lupa yang memampukan kita adalah karya kasih cinta kasih Tuhan itu sendiri. Maka marilah kita memiliki ketenangan untuk siap masuk dalam pola hidup new normal. Segala sesuatu serba baru. Tapi di saat yang sama kita diajak untuk beradaptasi dengan dewasa. Sehingga melakukan segala sesuatu dengan ketenangan. Tetapi juga tetap waspada. Sampai jumpa. Tetaplah percaya bahwa Tuhanlah benteng perlindungan kita. Yang senantiasa melindungi kita dari segala hal yang kita takuti. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan. Sebelum itu, marilah kita dengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita bernyanyi dari perangkap Kidung Jemaat nomor 7, bersyukurlah kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah terlibat untuk memberi persembahan, bagi kita juga yang sudah memujikan pujian tadi, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Karya kasih cintamu yang agung Tuhan membuat kami bersyukur atas segala kehidupan yang boleh kami peroleh. Membuat kami juga menyadari berdasarkan firman Tuhan betapa penting dan berharganya untuk hidup dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong yang setia bagi kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk belajar memberi diri. Ajari kami untuk percaya kebaikan Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami lakukan, semuanya yang terbaik di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa saat ini bagi setiap kami masing-masing umat Tuhan, untuk boleh yakin dan percaya bahwa Tuhanlah penolong kami yang setia. Untuk boleh yakin dan percaya bahwa kami memiliki kemampuan untuk beradaptasi, sehingga kami dapat tenang menghadapi situasi, tetapi kami juga tetap waspada untuk menghadapi situasi yang terjadi. Ajarlah kami juga untuk berlaku bijaksana, sehingga ketika kami memasuki hidup new normal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan persekutuan di gereja Tuhan, kami mampu melakukannya dengan bijak dan juga dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi gerejamu GKP Jemaat Bekasi dalam setiap langkah pelayanan yang dilakukan, terlebih dalam persiapannya untuk masuk dalam tahap hidup new normal. Kiranya boleh Tuhan beri kedewasaan dan kemampuan, dan protokol-protokol yang sedang disiapkan boleh berjalan dengan baik, sehingga ketika waktunya nanti di bulan Juli kebaktian boleh berlangsung, maka cinta kasih Tuhanlah yang memeliharanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka yang sedang bertahan hidup, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kiranya boleh Tuhan beri kemampuan, cinta kasih, semangat, ketenangan, dan keyakinan, sehingga mereka boleh tetap berjuang di tengah kondisi yang tidak mudah, tapi di saat yang sama perlahan-lahan mereka semakin menyadari kebaikan Tuhan yang boleh nampak dan memelihara mereka. Kami juga saat ini mau berdoa bagi jemaat-Mu, siapapun mereka, dimanapun mereka yang ada dalam keadaan sakit dan membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kiranya cinta kasih-Mu memulihkan mereka, menyembuhkan mereka untuk boleh hidup kembali mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, kiranya setiap mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan, mereka boleh dipulihkan di dalam cinta Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi pemerintah, tim medis, relawan, TNI Polri yang sedang berjuang untuk menghadapi dan juga menyelesaikan persoalan COVID ini. Kiranya Engkau memberi kesabaran bagi mereka untuk tetap dapat menghadapi COVID dengan bijak, sampai pada akhirnya kita mampu menang sebagai bangsa dan juga memutus angka persebaran virus, dan juga boleh semakin dipulihkan baik pasien-pasien yang dinyatakan positif yang sekarang sedang dirawat. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi masyarakat Indonesia seluruhnya, sehingga mereka semua boleh memiliki kedewasaan yang sama untuk menyikapi persoalan virus COVID ini, sehingga mereka boleh dewasa, boleh bijak, tidak memaksakan kehendak dan tidak memaksakan keinginannya sendiri, agar mereka menyadari bahwa sekarang ini apapun yang dilakukan, semuanya memberi dampak yang tidak sepele. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami hendak nyatakan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara kami untuk mengenal Allah yang begitu agung, penuh cinta, dan yang menyadarkan kami bahwa kami memiliki penolong yang agung di dalam Roh Kudus. Untuk itu kami menyatakan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk mengarahkan hidup dan diri pada Tuhan, memasuki kehidupan yang baru dalam tatanan new normal dan siap beradaptasi. Untuk itu marilah sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus menaungi kehidupan kami,
setiap orang yang percaya, menaungi kehidupan setiap orang yang berserah untuk hidup bersama dengan Tuhan, beradaptasi, dan memampukan hidup untuk percaya penuh pada kasih dan berkat Tuhan. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, jemaat Tuhan, terima kasih sudah terlibat dalam kebaktian kategorial. Kiranya setiap kita boleh dimampukan untuk tetap percaya, walaupun dunia berubah, tapi karya kasih Allah tetap hidup membentengi kita. Amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus berkati.